Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami yang beranggotakan. Kumbu. Baiklah, materi pertama definisi gerak yang akan disampaikan oleh Herdio. Kepada Herdio dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan dari materi kelompok saya, yaitu definisi gerak. Definisi gerak. Dalam ilmu fisika, gerak diartikan sebagai suatu proses perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi lain atau dari suatu tempat ke tempat lain yang dapat diamati secara objektif. Dapat diamati secara objektif maksudnya adalah bahwa perpindahan benda tersebut dapat diukur dalam dimensi ruang dan waktu. Aspek yang berhubungan dengan waktu, misalnya kecepatan dan percepatan yang terjadi pada saat perpindahan benda tersebut berlangsung. Untuk lebih dapat memberikan pengertian yang lebih operasional tentang gerak, maka diperlukan suatu batasan yang lebih spesifik. Batasan yang dimaksud adalah pengertian gerak dari gerak manusia melakukan aksi-aksi motorik dalam olahraga. Dengan batasan tersebut, maka diartikan sebagai perubahan tempat, posisi, dan kecepatan tubuh atau bagian tubuh manusia yang terjadi dalam suatu dimensi ruang, waktu, dan dapat diamati secara objektif. Misalnya perubahan tempat, posisi, dan kecepatan tubuh atau bagian dari tubuh dalam melompat, berjalan, berlari, atau berenang. Motorik dan gerak mempunyai hubungan sebab akibat. Adalah suatu rangkaian proses laten yang tidak dapat diamati dengan mata, yang mendahului terjadinya gerak. Baiklah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya definisi motorik dan proses terjadinya gerak dan motorik akan dibacakan oleh Rian. Kepada Rian dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan
yaitu definisi motorik. Dalam bukunya Richard DiCaprio, kata motorik berhubungan dengan kata motor, sensori motor, atau perseptual motor. Arti motor tersebut adalah gerak, stimulus, dan respons. Dapat dikatakan bahwa motorik adalah segala sesuatu berupa gerakan. Menurut Gallaudet dalam buku Samsudin juga berpendapat, motorik adalah terjemahan dari kata motor, yang berarti suatu dasar biologi atau mekanika yang menyebabkan terjadinya suatu gerakan. Maka menurut Gallaudet, motorik yaitu dasar-dasar dari pembentukan gerakan. Dapat disimpulkan, motorik merupakan asal dari kata motor, yaitu suatu proses yang menyebabkan terjadinya gerakan-gerakan. Yang ketiga itu belajar gerak dan motorik. Pengertian motorik dan gerak seringkali menjadi satu. Hal ini disebabkan karena di antara kedua istilah tersebut sangat sulit ditarik suatu batasan yang konkret. Kedua istilah ini, motorik dan gerak, merupakan suatu istilah yang saling terkait yang tak dapat dipisahkan. Karena di antara kedua istilah tersebut memang terdapat hubungan sebab akibat. Namun demikian diperlukan suatu batasan yang minimal dapat memberikan penjelasan terhadap hubungan sebab akibat yang dimaksud. Terdapat berbagai jenis gerakan motorik. Yang pertama, gerakan refleks. Yang kedua, gerakan terprogram. Yang ketiga, gerakan motorik halus seperti menulis, merangkai, melukis, atau berjinjit. Yang keempat, gerakan motorik kasar seperti berjalan, merangkak, memukul, dan mengayunkan tangan. Hal yang banyak dipelajari adalah yang pertama, gerakan tangan seperti jenis genggaman, gerakan menjepit atau pincer. Yang kedua, koordinasi antara gerakan berbagai anggota tubuh pada olahragawan, penari atau pemain alat musik, dan pengendalian gerakan motorik. Baiklah, hanya itu saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, materi terakhir, proses terjadinya gerak akan dibacakan oleh Iqbal. Baik, Iqbal, silakan. Baik, terima kasih moderator. Proses terjadinya gerak. Proses terjadinya gerak, kata motor dan movement dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai gerak atau gerakan. Movement merupakan gerakan yang bersifat eksternal dan mudah diamati, sedangkan motor adalah gerakan yang bersifat internal atau dari dalam, konstan dan sukar diamati. Struktur yang berperan dalam pergerakan yaitu tulang, sendi, otot, dan susunan saraf. Proses terjadinya gerak pada manusia sangat tergantung dengan sistem alat gerak yang terdiri dari otot yang berperan sebagai alat gerak aktif yang berfungsi menggerakkan bagian-bagian tubuh. Dalam Budiono 2011. Proses terjadinya gerak dalam tubuh manusia secara mendasar diatur dalam hierarki pengendalian gerak dan dua sistem neuronal gerak motorik. Dalam Santosa Griwijoyo 2017. Secara fisiologi, aktivitas gerak atau motorik dari sistem pergerakan diatur oleh saraf, tulang, sendi, dan otot yang terbentuk saling menunjang dalam suatu kerjasama untuk melakukan suatu kegiatan pergerakan. Aktivitas direncanakan di otak lalu perintah dikirim ke otot melalui sistem piramidal yang berhubungan dengan gerak dan sistem. Dalam Syafudin 2017. Di mana proses terjadinya gerak dalam dijelaskan melalui urutan atau tahapan rangkaian terjadinya gerak yang digambarkan dari proses awal sampai terjadinya gerak. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan materi? Jika tidak ada, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya?
Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, karena tidak ada yang bertanya, hanya sekian hasil diskusi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.